Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cuma sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Ya, baik. Baik, hari ini kita akan lanjutkan mengenai pemrograman modular ya. Kemarin sebelum UTS kan kita sudah bahas prosedur ya. Jadi pemrograman modular yang bagian satu yaitu dengan prosedur. Nah, ini nanti kita akan bahas pemrograman modular yang kedua yaitu dengan function. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, pemrograman modular yang kedua yaitu dengan function. Kalau pertemuan sebelum UTS kemarin kita sudah bahas mengenai prosedur ya. Jadi pemrograman modular itu ada dua, nanti bisa menggunakan prosedur dan nanti bisa menggunakan function. Kali ini kita akan bahas mengenai function. Function ini apa? Jadi function ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengelompokkan baris perintah ya, tetapi function ini juga dapat menampung nilai yang disimpan ya, dalam di dalam nama function tersebut. Kemudian nanti function itu bisa dipanggil dan bisa menghasilkan nilai balik. Untuk mendeklarasikan function ini ada dua jenis atau dua cara, yaitu dengan seperti dengan prosedur kemarin ya, yaitu ada prosedur non parameter dan parameter ya. Di function juga sama, ada dua jenis yaitu function non parameter dan function yang menggunakan parameter. Jadi ada dua cara mendeklarasikan. Yang pertama, function non parameter, yaitu header dari function non parameter. Bentuk umumnya seperti ini. Ingat kalau kemarin prosedur itu kan tidak menggunakan titik koma ya, jadi mendeklarasikan suatu prosedur kan tanpa titik koma. Nah, untuk function ini cara mendeklarasikan seperti ini ya, pakai dua tipe data ya. Misalkan function, nama functionnya apa, titik dua ya, ini harusnya ya, maaf ini keliru, titik dua, tipe datanya apa, tadi tipe data dari function tersebut apa, karena nanti function akan menghasilkan satu nilai balik. Kalau di prosedur kan tidak menggunakan titik dua ya, tetapi kalau di function ini ada titik dua tipe datanya. Ya, kemudian begin sama seperti di prosedur kemarin ya, ada begin dan diakhiri dengan n titik koma. Contohnya misalkan function tambah titik dua login. Berarti nama functionnya adalah tambah, function tambah itu nanti tipe data dari function tambah ini adalah login. Ini nanti function ini akan menghasilkan nilai balik. Makanya di sini function diberikan tipe data ya, dengan titik dua tipe data. Contoh program function tambah kali misalkan ya. Ini non parameter uses CRT, kemudian ada variabel x, y, tipe datanya login. Nah, ini functionnya yang ini ya. Function itu sama seperti prosedur, dideklarasikan atau dituliskan di bagian deklarasi ya. Jadi setelah judul program ini kan bagian deklarasi ya, mendeklarasikan tipe data, mendeklarasikan unit-unit yang akan digunakan. Nah, ini termasuk function atau prosedur itu berada di bagian deklarasi sebelum program utama. Program utama kan yang diawali dengan begin dan end titik, ini adalah program utama. Jadi function penulisannya di bagian deklarasi ya, sebelum penulisan program utama. Nah, di sini nama functionnya adalah tambah ya, function tambah. Kemudian function tambah ini ada tipe datanya login ya, dimana di sini ada function tambah titik dua login integer gitu kan ya. Kemudian isi dari function tambah itu adalah ini tambah sendiri, ini kan function ya, nama functionnya. Jadi tambah titik dua sama dengan x plus y ya, x plus y. Kemudian ada function kali ya, jadi ada dua function ya di sini ya, ada function tambah dan ada function kali. Function kali, tipe data dari function kali ini adalah login juga, long integer. Kemudian di sini coding program di function kali adalah kali titik dua sama dengan x kalikan y. Nah, ini nanti kedua function ini, baik function tambah maupun function kali, ini akan dipanggil di program utama ya, di program utama yang ini ya, yang diawali dengan begin dan end titik. Nah, ini program utamanya begin, ada CLRSCR, kemudian write x ya, ini mencetak label x, kemudian user disuruh menginputkan
satu nilai nanti disimpan di variabel x. Makanya di sini write x, kemudian titik koma read ln x. Nanti user menyebutkan satu nilai ditampung di variabel x, kemudian read y, read ln y ya. Nanti user disuruh menginputkan nilai yang nanti akan nilainya ditampung di variabel z. Ya, kemudian di sini mencetak x ya, variabel x, nilai yang dimasukkan x itu berapa, koma dengan karakter bintang ini ya, koma karakter y, variabel y yang dimasukkan berapa, kemudian kali. Nah, kali ini adalah apa? Kali ini adalah memanggil function. Functionnya adalah kali dipanggil. Mana tadi? Ini function kali di sini ya. Manggil ini, maka otomatis memanggil function kali dengan nilai x dan y. Ini sudah diketahui x-nya berapa, y-nya berapa, tergantung nanti yang diinputkan di program utama ini. Jadi ini kan function tanpa menggunakan parameter, sehingga memanggil function itu otomatis nilai x dan y ini sudah diketahui di program utama. Sehingga kalau dia kali, misalkan contoh di sini x diinputkan oleh user 6, y diinputkan user 7, maka di sini memanggil function kali, ya kali di sini kan ya fungsinya ini, maka di sini kan isinya adalah kali titik 2 sama dengan x dikalikan y, ya x-nya dimasukkan 6, y-nya dimasukkan 7, maka nilai dari function kali ini adalah 6 dikalikan 7, maka hasilnya nanti 42. Kemudian yang kedua, read ln ya, cetak variabel x-nya misalkan 6 tadi, yang tadi mencetak 6, kemudian sama digabung dengan mencetak karakter plus ya, kemudian mencetak variabel y, misalkan y tadi diisikan dengan 7, kemudian tambah. Nah, tambah ini adalah memanggil function. Functionnya apa? Function tambah. Di sini memanggil function tambah dengan x dan y yang sesuai dengan yang diinputkan di program utama. Tadi misalkan x-nya diinputkan 6, y-nya diinputkan 7, maka tambah di sini nilainya, function tambah nilainya ya 6 ditambah 7, maka 13. Maka hasilnya kayak seperti ini gitu kan ya. Ini cara memanggil function. Nah, pada contoh di atas ya, itu function tambah dapat menampung ya penambahan antara x dan y, sehingga tidak ada variabel b ya, tidak ada variabel b. Function kali pun juga digunakan untuk menampung perkalian antara variabel x dan y ya, sehingga variabel q itu juga tidak dibutuhkan satu variabel ya, cukup memanggil nama function otomatis akan menghasilkan perkalian dari x dan y tersebut. Ini salah satu perbedaan antara prosedur dan function. Jadi function itu akan menghasilkan nilai balik ya, cukup memanggil nama functionnya maka akan menghasilkan nilai balik ya. Kalau di prosedur kan di sini harus pakai variabel ya. Kalau di sini kan ini functionnya saja, nama functionnya kan yang digunakan untuk menyimpan hasil hasil perkalian di sini ya. Hasil perkalian x dan y itu kan yang digunakan untuk menyimpan nilai hasilnya ini adalah functionnya sendiri, nama functionnya yaitu kali. Kalau di sini tambah ya berarti tambah. Kalau di prosedur kemarin kan tidak, di sini perlu variabel ya. Misalkan variabel hasil misalkan ya, hasil tidak 2 sama dengan x dan x plus y misalkan. Nah, kalau di function itu tidak perlu, cukup nilainya itu bisa ditampung di nama functionnya tersebut, sehingga nanti cukup memanggil functionnya saja ya, memanggil nama functionnya saja nanti akan menghasilkan nilai balik. Begitu kira-kira untuk function. Kemudian function yang menggunakan parameter ya. Kita lihat bentuk umumnya seperti ini, function, nama functionnya apa, ya, kemudian ada daftar parameter yang akan digunakan di function tersebut, kemudian titik 2 tipe data. Function tetap diberikan tipe data ya. Itu bedanya juga dengan prosedur. Kalau prosedur kan tanpa tipe data, tanpa titik 2 tipe data. Ini contoh misalkan di sini ada function kali dalam kurung a, b titik 2 login ya, terus kurung tutup titik 2 login. Ya, login yang di dalam ini adalah tipe data untuk parameter A dan B ini ya, perlu diingat. Ini bisa berbeda, tidak harus login. Misalkan a, b tipe datanya A, parameter A dan parameter B itu misalkan integer misalkan ya, atau misalkan real misalkan, itu boleh. Kalau yang di luar ini adalah tipe data untuk functionnya ini.
tipe data untuk function kalinya ini. Itu perlu diperhatikan. Jadi tipe data antara ini adalah yang di dalam ini tipe data untuk parameter A dan B ini, sedangkan yang di luar ini tipe data untuk function kalinya. Itu ya yang perlu diperhatikan. Contoh program function tanpa kali aja ya, usage rt. Kalau ini dirubah menggunakan function parameter ya. Ada function tambah, function tambah. Ini dalam kurung ini adalah parameter yang di function tambah ini ada parameter x, y dengan tipe data parameter x, y ini adalah long in, kemudian durung tutup titik 2 ya. Ini maaf ini keliru, ini seharusnya titik 2. Titik 2 long in ya, long in yang di luar di sini adalah tipe data untuk tambahnya ini, function tambahnya ini. Kemudian bikin isinya adalah tambah titik 2 sama dengan x plus y. Ya, kemudian function kali. Function kali dalam kurung x, y, tipe datanya adalah long in, kemudian titik koma, titik 2 ya, ini long in yang di luar ini tipe data untuk function kali. Isi coding di function kali sama, yaitu kali titik 2 sama dengan x plus y. Ya, kemudian begin ya, isi programnya read x, read ln x, ini menginputkan nilai user. Kemudian C, user disuruh mengeluarkan nilai, nanti simpan di variabel Y. Kemudian ini memanggil kali, tetapi dengan pengiriman nilai parameter. Karena di sini fungsinya menggunakan parameter ya, X, Y. Ya. Ini parameternya yang dikirim X dan Y ya di sini. Ya, ini sehingga nanti kali memanggil function kali dengan mengirim nilai X, misalkan X dimasukkan 6 ya berarti nilai X-nya ini 6, berarti sini X-nya 6, X-nya di sini 6, kemudian Y-nya misalkan dimasukkan 7 berarti nilai Y-nya 7, maka function kali nilainya adalah X dikalikan Y, berarti 6 dikalikan 7, sama ya, nilai function kali 42, begitu. Ini cara memanggilnya sama ya, ini. Hingga pada contoh tersebut terjadi pengiriman parameter ya, X dan Y ke function tambah dan function kali. Jadi ada pengiriman nilai parameter. Parameter tidak harus 2 ya. Misalkan di sini nanti function ini perlu membutuhkan parameter lebih dari 2 ya boleh saja. Ya, untuk melakukan perhitungan misalkan perhitungan gaji, misalkan untuk menghitung gaji pokok misalkan ya, perlu ada variabel-variabel tertentu yang untuk bisa menentukan gaji pokok misalkan, nah itu bisa ditambahkan di sini. Misalkan function gaji dalam kurung X-nya ini dalam kurung variabelnya apa, absensi, kemudian apalagi misalkan kedisiplinan misalkan ya, contoh tipe datanya apa, dan ini tipe data long ini tipe data di luar ini tipe data dari gaji tersebut. Jadi ini adalah cara memanggil function dengan menggunakan parameter. Perbedaan dari prosedur dan function itu jika kita menggunakan prosedur, maka reserved word-nya, kata kunci dari yang digunakan itu adalah prosedur ya, jelas ya. Prosedur, sementara kalau function ya function. Jadi prosedur, nama prosedurnya apa? Apakah prosedur dengan parameter dan parameter ya seperti yang kemarin sudah disampaikan. Kalau function dengan menggunakan kata kunci atau reserved word ya function. Kemudian function itu dideklarasikan dengan menyebut tipe data ya. Jadi tadi misalkan function tambah titik 2 tipe datanya apa? Function kali, nama functionnya adalah kali titik 2 tipe data. Kalau prosedur tidak ya, kalau prosedur tanpa atau tidak menggunakan tipe data, misalkan prosedur tambah itu cukup prosedur tambah titik koma. Kalau menggunakan parameter ya prosedur tambah dalam kurung ya parameter A, parameter B baru ya di awal var tipe datanya apa begitu. Kalau di function harus function itu diberikan tipe data, makanya function, nama function titik 2 tipe data. Itu yang membedakan antara prosedur dengan function. Kemudian kalau kesamaannya kalau function dan prosedur atau prosedur dengan function ini sama-sama untuk memecah program yang besar, cukup besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan pada waktu kita melakukan perbaikan program. Jadi misalkan menghitung gaji, cukup dibuat satu function atau prosedur menghitung gaji saja, sekali dibuat itu nanti bisa dipanggil di mana saja. Misalkan kita ada
program mau mengambil mau menggunakan perhitungan gaji, cukup dipanggil saja nama fungsinya atau nama prosedurnya. Jadi tidak perlu lagi membuat coding dari perhitungan gajinya, cukup dibuat dengan prosedur atau function. Jadi memecah program yang besar menjadi lebih kecil. Kemudian jika ada beberapa perintah yang sama dan ditulis secara berulang, maka sebaiknya di perintah tersebut dibuat dengan menggunakan modular ya, dengan menggunakan prosedur function tadi. Ya, misalkan nanti di coding di bagian B kita juga akan melaksanakan perintah ini juga, melakukan perhitungan ya. Jadi misalkan perhitungan di program A kita akan melakukan perhitungan gaji juga, di program B juga akan melakukan perhitungan gaji juga. Maka kalau perintah itu nantinya akan dipanggil di berbagai atau dituliskan berulang-ulang ya di dalam program, maka sebaiknya kita buat dengan dibuat dalam modul program, yaitu dengan menggunakan prosedur ataupun function. Sehingga kita tinggal memanggil saja, tinggal memanggil prosedur atau memanggil function tersebut ya, di mana coding yang akan kita gunakan tersebut. Sehingga yang ketiga, memudahkan ya kita pada waktu membuat dokumentasi atau mempermudah dalam dokumentasi program itu. Kemudian ada variabel lokal dan global. Nah, variabel global adalah variabel yang dapat dibaca di seluruh program ya, ini namanya variabel global. Jadi sekali kita mendeklarasikan variabel itu, lalu dideklarasikan dengan variabel global, maka variabel itu akan dikenal atau bisa dibaca di seluruh program ya. Sedangkan variabel lokal itu ya variabel yang hanya dapat dibaca pada subprogram. Misalkan variabel itu hanya bisa digunakan atau hanya bisa dibaca di function saja atau di prosedur saja. Kalau variabel itu bisa dibaca secara global, maka pendefinisiannya ya var itu berada di bagian deklarasi ya, setelah judul program usage RT kan biasanya di situ ada var gitu ya, variabel. Itu variabel mendeklarasikan variabel secara global. Tapi kalau variabel secara lokal ya variabel itu dideklarasikan di dalam function atau prosedur. Misalkan ada prosedur tambah ya, di dalamnya ada var, boleh saja. Sebelum begin ya ada var x titik 2 integer y titik 2 real misalkan, baru begin isi coding program. Itu variabel lokal. Artinya variabel lokal itu ya variabel itu hanya bisa dibaca pada subprogram tersebut atau hanya bisa dibaca pada function atau prosedur tersebut. Ya, keuntungan dari pembatasan variabel lokal hanya memudahkan dalam mengontrol kesalahan saja. Nah, ini jadi dibedakan ya. Jadi kalau kita mau menggunakan variabel itu biar bisa dibaca di seluruh program, maka definisikan program itu atau deklarasikan program itu di bagian deklarasi yaitu atau variabel global. Sedangkan variabel lokal ya setiap subprogram atau setiap prosedur atau function di situ ada variabelnya. Itu variabel yang hanya bisa dikenal di prosedur atau function. Dan di sini kita lihat contohnya ya. Nah, ini kita kan ada program pro tambah kali gitu ya. XJ itu dideklarasikan sebagai variabel global ya di sini, karena setelah usage CRT maka di sini ada var x, y titik 2 login. Nah, ini adalah variabel global. Kenapa? Karena ini dideklarasikan setelah judul program ya, bukan di dalam prosedur atau bukan di dalam function. Artinya nanti variabel x dan y itu bisa dibaca di semua, bisa dibaca di prosedur, bisa dibaca di dalam prosedur atau bisa dibaca di dalam function atau juga bisa dibaca di program utama. Tetapi yang di sini coba kita lihat prosedur tambah kali. Kemudian di dalam prosedur ini kita menggunakan variabel. Ya, variabel kan dideklarasikan sebelum begin ya, sebelum begin ada var p key login. Maka variabel p dan q ini adalah variabel lokal. Ya, berarti artinya variabel ini hanya dikenal atau hanya bisa dibaca atau hanya bisa digunakan ya di dalam prosedur ini saja. Ya, tidak bisa digunakan di program utama di sini atau di prosedur lain atau modul lain. Gitu ya. Tapi kalau X dan Y ini kan karena dia dideklarasikan sebagai variabel global, nanti bisa digunakan di dalam prosedur, bisa digunakan di program utama, bisa digunakan atau bisa dipakai di function begitu. Itu yang bedakan. Jadi mohon diperhatikan mana yang termasuk variabel global dan variabel lokal, gitu ya. Jadi kalau ingin variabel itu global bisa digunakan di seluruh program, maka deklarasikan ya di bagian deklarasi di program utama di sini. Ya, setelah judul program
usage ART biasanya udah di sini var, variabelnya apa, tipe datanya apa. Kalau di variabel lokal, maka di dalam prosedur atau di dalam function. Misalkan prosedur tambah kali ini di sini ada variabel B dan Q. Atau function tambah kali di dalamnya ada variabel B dan Q. Nah, ini disebut dengan variabel lokal. Jadi hanya bisa digunakan di dalam prosedur ini saja. Tidak bisa digunakan di program utama. Begitu ya. Ini juga kita lihat contoh tadi ya, program function tambah kali tadi, var x dan variabel x dan y ini variabel global ya. Kemudian function tadi, misalkan di dalam function ada variabel juga bisa saja function tambah titik dua login, kemudian di dalam function itu membutuhkan variabel var p titik dua login. Nah, variabel p ini adalah variabel lokal. Artinya variabel p ini hanya bisa digunakan di function ini saja, tidak bisa digunakan di program utama atau digunakan di function yang lain. Nah, di function kali ini membutuhkan variabel key. Ya, key ini hanya bisa dikenal di function kali ini saja. Hanya bisa digunakan di function kali, tidak bisa digunakan di function tambah maupun di program utama. Tetapi kalau X dan Y ini karena dia global, ya variabel global, maka bisa digunakan di function tambah, bisa digunakan di function kali, dan bisa digunakan di program utama. Itu ya, itu bedanya antara variabel global dan variabel lokal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini penjelasannya tadi ya, jadi cukup sudah mungkin insya Allah lebih jelas lah. Itu kira-kira tadi penambahan sedikit, nanti silahkan untuk sisa waktu untuk belajar mandiri untuk mengerjakan ini, karena saya jam 9 ada pertemuan. Ada pertanyaan dulu? Nanti silahkan dibuat prosedur dengan menggunakan function ya. Kalau kemarin menggunakan prosedur, ya ini coba untuk buat satu program untuk menghitung luas persegi panjang, tetapi menghitung luasnya itu dengan menggunakan function. Kemudian membuat untuk mengkonversi nilai mata uang ya ke dalam rupiah ke dalam dolar. Yang diinputkan adalah dua buah integer yang masing-masing menyatakan nilai uang itu dalam rupiah dan nilai tukarnya. Misalkan masukkan nilai uangnya, nilai rupiahnya, kemudian nilai tukarnya adalah 1 rupiah itu berapa dolar, misalkan. Ya, apa maksudnya konversinya itu loh. Jadi satu dolar itu berapa rupiah. Kalau sekarang kan 1 dolar misalkan 14.000 konversinya. Berarti nanti kalau saya masukkan, saya punya uang 28.000, maka kalau konversi nilai tukarnya itu 1 dolar itu adalah 14.000, maka akan terkonversi 28.000 itu menjadi 2 dolar. Misalkan seperti itu. Gitu. Dikumpulin sampai jam berapa, Pak? Ya sampai sore lah. Oh, sampai kayak sore biasa nanti ya? apa? Ya, Oh, kayak ya. biasa. Ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Oke, silakan. Ya, Wanda nanti kok Anda? Mbak Wanda. Kamera dulu ya Wanda. Udah no kameranya. Wanda. Terus ini. Wanda. Wanda apa Panda? Wanda, Panda. Itu ya. Cukup jelas. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan nanti segera dikumpulkan. Dengan menggunakan function ya. Jadi dengan menggunakan function, menghitung ini, nilai konversinya ini juga menggunakan function. Jadi kayak seperti biasa, Pak. Pakai bahasa natural dan flowchart. Tidak perlu saja ya, tidak perlu ya, langsung saja ke coding aja ya. Ini untuk cuman programnya ingin melihat Oke, bagaimana Anda sudah paham belum cara menggunakan function gitu saja. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara Anda bisa menggunakan function gitu aja. Jadi tidak usah dibuat dengan flowchart bahasa natural, cukup program bagaimana menggunakan function gitu ya. Cukup. Cukup Mbak Wanda. Iya Pak. Kalau cukup silahkan kembali ke learning untuk download
materinya ada di e-learning, presensi, kemudian dikerjakan ya, nanti segera dikumpulkan. Ingat ya, Baik. menggunakan function. Ya. Baik, itu dulu cukup. Silahkan dikerjakan dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair.